Guys, gimana sama reporting hari ini? Apa kita siang ini aja kali ya, meeting internal aja kali ya siang ya? Loh, bukannya hari ini ada schedule untuk talk show ya, Ci? Oh iya, hari ini ada schedule talk show ya. Halo guys, jangan lupa tonton talk show kita. Halo guys, teman-teman Ekutas ID semua, jangan lupa tonton talk show kita. Dan sebelum memulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. See you guys. Hari ini kita ada tema yang sangat menarik nih buat teman-teman semua, buat teman-teman Ekrutes. Gimana sih caranya untuk beradaptasi di kantor yang baru? Mungkin kan nanti setelah lebaran nih ada teman-teman yang pindah ke tempat kerja baru, atau misalnya baru diterima di kantor baru. Nah, hari ini kita akan kasih tips and tricks, serta kita juga kedatangan tamu nih, salah satu motivator yang lumayan cukup terkenal di Indonesia ini. Dan pasti kalian mungkin kalau pernah lihat bukunya di Gramedia atau di mana, itu pasti pernah dengar namanya. Nah, hari ini kita kedatangan dengan Pak Rudy Lim. Ya. Terima kasih Pak Rudy Lim sudah datang ke acara mini talk show-nya Ekrutes ID. Nah, sekarang aku mau memperkenalkan dulu siapa sih Pak Rudy Lim ini sebenarnya. Pak Rudy Lim ini adalah motivator ya Pak ya, motivator, speaker, sales trainer, dan peak performance juga. Dan beliau ini ada bikin buku, betul ya Pak? Ada bikin buku yang judulnya adalah Attitude is Everything. Nah, dengar-dengar katanya mau bikin buku kedua ya. Ini tentang apa nih Pak? Boleh kasih bocoran nggak bukunya? Kedua nanti seru. Tentang apa nih? Jadi ada kaitan dengan pandemik selama setahun juga. Oh jadi, gitu. Dan juga tentunya untuk teman-teman Ekrutes itu mungkin juga cocok. Jadi judulnya Redesign Your Future. Oh, Redesign Your Future. Jadi kalau dulu kita bisa desain masa depan kita, sekarang desain ulang. Oh, jadi kan mungkin beradaptasi dengan dunia kerja yang baru dan sebagainya. Jadi bayangin seandainya kalau hidup kita itu bisa didesain ulang. Dan kita mau desain seperti apa? Seperti teman-teman mungkin mau masuk ke bidang yang baru, pekerjaan yang baru, perusahaan yang baru dan sebagainya. Oke. Nah, kan mendapat pekerjaan yang baru itu sesuatu yang menyenangkan biasanya ya buat teman-teman ya. Biasanya buat teman-teman yang baru nih, pengalaman nih buat Ko Rudy nih dulu nih waktu lagi kerja gimana sih kok, waktu lagi datang ke tempat kantor baru gimana, excited, deg-degan atau gimana nih? Kebetulan saya nggak pernah kerja. Memang beda level ya guys. Tapi gimana nih Pak? Mencoba bidang baru juga pasti kan. Coba. Jadi kebetulan saya nggak pernah kerja di kantor secara resmi. Saya langsung masuk ke dunia marketing dan sebagainya. Tapi untuk masuk ke satu pekerjaan, satu industri yang baru, tentu ada hal-hal yang baru. Yang perlu diadaptasi juga ya. Betul. Oh jadi Pak Rudy ini memang berangkat dari seorang marketing ya Pak ya. Dari marketing yang mulai dari apa nih Pak? Sales. Oh sales. Nah iya. Jadi dulu Pak Rudy beliau ini memulai karirnya dari seorang sales sampai sekarang sudah jadi motivator yang terkenal di Indonesia ya. Jadi bisa memotivasi buat teman-teman yang mungkin bidangnya di marketing, bisa nanti kalau butuh motivator buat teman-teman gitu bisa langsung hubungi Kak Rudy ya. Sekalian gitu. Langsung kita jualan ya. Iya betul. Nah, tapi kan nyatanya nih biasanya anak baru itu cenderung pasif untuk memulai adaptasi di sini, karena kan mungkin nggak semua teman-teman kita ini kayak mudah nih buat beradaptasi gitu kan ya. Mudah kayak ada juga yang malah jadinya kayak stres di kantor yang baru, di lingkungan yang baru gitu. Nah kita hari ini ngobrol-ngobrol santai kan ya untuk ngasih tips and tricks buat teman-teman Ekrutes ID. Nah Pak Rudy, menurut Pak Rudy fungsi atau pentingnya adaptasi yang dilakukan anak-anak baru ini di kantor itu supaya apa sih Pak di lingkungan yang barunya? Saya rasa adaptasi itu sangat penting ya. Jadi apalagi kita masuk ke satu bidang yang baru, atau kita ngomong teman-teman masuk ke kantor yang baru, pekerjaan yang baru. Nah kalau nggak bisa adaptasi, otomatis kan kita jadi tadi ya kaku, grogi, terus mungkin juga nggak nyaman, jadi nggak produktif, jadi serba salah, nggak tahu ya harus buat apa, cemas dan sebagainya. Akhirnya
semua jadi berantakan kayaknya, semua jadi nggak, wah aduh takut nih atau gimana kayak gitu. Jadi jangan, adaptasi itu ya kita harus adaptasi, harus menyesuaikan diri yang pasti, supaya kayak kita ngomong samain frekuensi. Kita kan masuk, kita nggak tahu speed, ritme kerja tim ini seperti apa dan sebagainya. Jadi kita harus samakan frekuensi, samakan budaya, etos kerja. Kalau kita ngomong yang positif ya, seperti itu. Dan juga kita nggak aneh sendiri. Misalnya perusahaan ini, tim ini semua santai, itu saya datang rapi banget, serius banget, kan jadi aneh sendiri. Atau di sini semua profesional tapi saya datangnya berantakan, telat, apa ya nggak cocok. Jadi adaptasi itu penting untuk kita menjadi kita bisa bersinergi ya, teamwork ya, kita bisa menjadi satu di dalam satu tim itu ya. Nah, tapi kan kadang nih ada anak baru tuh kayak kalau misalnya datang nih di lingkungan baru gitu kan, suka malu, terus suka bingung juga. Terus kadang kalau misalnya kita banyak tanya, disangkanya kita kayak SKSD. Jadi kira-kira kalau misalnya adaptasi itu yang harus dilakukan tuh supaya nggak terlalu kayak SKSD juga, nggak terlalu pendiam juga, kira-kira gimana ya? Ada tips and tripsnya nggak nih? Ya, bagaimana cara adaptasi? Kalau saya adaptasinya. biasanya lihat dulu, kita lihat dulu. Jadi lihat dulu kita pantau aja dulu. Jadi kita datang masuk ke satu lingkungan yang baru, kita belajar rendah hati, low profile, kita lihat, perhatikan mereka seperti apa. Jadi menurut saya cara paling gampang untuk adaptasi ya kita melihat lingkungan sekitar dan kita mengikuti ya, misalnya jam kerjanya, ritme kerjanya dan sebagainya. Kita low profile aja di situ, nah otomatis kita bisa membaca kan. Misalnya dari segi penampilan mereka seperti apa, dari pembicaraan seperti apa, meetingnya biasa formal, serius atau bagaimana. Terus atasan kita atau teammate kita itu dulu ya ngomongnya seperti apa. Jadi itu kita akan lebih menguntungkan buat kita daripada kita datang langsung menunjukkan siapa gigi gitu. Apalagi kita alpha dan sebagainya. Nah, dalam lingkungan kerja tentu bukan itu. Malah kita akan dicap sok-sokan atau yang tadi SKSD gitu. Kayaknya apa sih anak baru udah kayak gini jadi gitu mendengar kan. kita low profile, orang juga nggak tahu kita apa. Kita memantau, mempelajari, dan itu malah diam-diam menghanyutkan gitu. Diam-diam menghanyutkan ya. Kayak saya kalau meeting dengan klien dan sebagainya, saya biasanya diam, saya dengerin, kalau perlu saya catat. Apa yang mereka sharing saya catat dan saya perhatikan. Nah setelah itu saatnya kita bisa presentasikan apa yang mereka mau. Dan kadang mereka kaget, oh ya ini yang kita mau gitu. Padahal sebenarnya kan dari mendengar aja, dari kita mendengarkan mendengar, memperhatikan gitu, dan itu akan membuat kita lebih gampang beradaptasi. Dan juga orang akan senang sama kita. Oh ternyata anak ini baik ya, anak ini kayak misalnya gampang diajak kerjasama dan sebagainya. Ya. Nah, di sini kan Pak Rudi ini kan sebagai motivator nih, kita kan. Kira-kira ada nggak nih apa sih motivasi buat teman-teman kita nih, teman-teman Ekrutes yang mau memulai kerja di hari pertama, atau buat teman-teman yang kayak ini baru pindah kerja ke kantor baru, ada motivasi tertentu nggak sih supaya kita mungkin kayak nggak down juga ya gitu, kayak takut. Kira-kira ada tips motivasi apa nggak dari Kak Rudi? Oke, tipsnya mau level berapa? Tipsnya mau level berapa nih katanya gitu? Jadi mau level kayak makan cabai mau level berapa ya? Jadi kalau saya pikir menyesuaikan diri ya. Jadi dari persiapan, dari penampilan, dari semangat kita, dan masuk ke lingkungan kerja enjoy aja. Jadi nggak usah terlalu kaku atau terlalu banyak dipikirin, santai aja dengan etos kerja. Misalnya ya pertama kali kerja usahakan jangan telat, datang lebih awal, membuat kita lebih nyaman. Terus penampilan kita jaga lebih fresh, nggak usah berlebihan tapi simple, tapi kita jaga. Jadi kita akan jadi lebih nyaman, lebih pede sendiri kan. Ketemu orang siapapun ya kita sapa, kita ajak ngobrol, saya anak baru nih, ajarin saya ya, atau perkenalkan. Terus apa yang saya bisa bantu dan sebagainya. Jadi membuat sebuah good impression yang baik buat teammate, teman-teman kerja kita. Otomatis kita jadi nyaman sendiri. Nah kalau misalnya mau motivasi lanjutan, mungkin nanti bisa hubungin Kak Rudi ya. Boleh hubungin. Iya, hubungin ya gitu. Nah
mini talk show kita hari ini itu tentang adaptasi di kantor. Nah, tadi kita kan udah ngobrol-ngobrol nih sama Pak Rudi. Gimana sih, kenapa sih adaptasi ini penting untuk teman-teman semua supaya bisa bersinergi sama kantornya yang baru, sama teman-teman yang baru. Terus tadi kan sudah dijelasin juga tuh tips and triknya gimana sih supaya kita itu bisa beradaptasi dengan cepat di kantornya yang baru. Nah, tadi beberapa motivasi juga udah disampaikan sama Pak Rudi. Nah, nanti jangan lupa nih teman-teman untuk nonton segmen kita yang selanjutnya, karena kita nggak cuman sampai di sini aja, kita akan terus update dengan mini talk show yang tentunya mungkin bermanfaat buat teman-teman Ekrutes semua. Nah, nanti untuk melihat profilnya Pak Rudi Lim, kita bisa lihat langsung di webnya Pak Rudi ya, Pak. Itu rudilim.com. Nah, nanti untuk bukunya yang sekarang udah ada itu tentang Attitude is Everything, sama yang kedua tentang Redesign Future. Nanti kalau misalnya memang teman-teman tertarik, bisa langsung datang ke websitenya Pak Rudi gitu. Nah, hari ini terima kasih nih Pak Rudi udah datang di acara talk show-nya Ekrutes, ngasih tips and trick buat teman-teman juga, dan support. Terima kasih udah support juga untuk Ekrutes ini. Sama-sama. Ya, mungkin ada pesan dan pesan buat teman-teman Ekrutes kita Pak, yang teman-teman di luar sana yang lagi cari kerja, yang lagi berjuang nih kayaknya di masa pandemi ini, lagi kayak kan banyak pengangguran juga ya di pandemi ini. Kira-kira apa nih Pak pesan-pesan yang bisa buat semangat nih buat teman-teman Ekrutes? Buat teman-teman semua tinggal be kreatif dan cari pekerjaan yang cocok dengan bidang Anda. Yang penting coba aja, mulai aja dulu ya. Oke deh teman-teman Ekrutes semua, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di mini talk show berikutnya. Yes. Bye. Oke, bye.